Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 4 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, untuk setiap cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami semua. Biarlah firman-Mu dapat dibaca dan direnungkan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Filipi Pasal 2, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, sementara itu kuanggap perlu mengirim kembali kepadamu Epafroditus, saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita lagi dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Mendahulukan kepentingan orang lain. Umpalosong kaparalwana tosenga. Dunia zaman sekarang, ketika orang cenderung terdorong untuk hidup berpusat pada diri sendiri, Alkitab justru memanggil kita untuk hidup mendahulukan kepentingan orang lain. Kita diajar agar tidak hanya berfokus kepada kepentingan pribadi kita, melainkan juga memikirkan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Sikap seperti itulah yang ditampilkan dan diteladankan oleh Paulus dan Epafroditus dalam perikop bacaan kita Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Sebelumnya jemaat di Filipi mengutus Epafroditus kepada Paulus untuk mengantarkan bantuan dari jemaat di Filipi bagi Paulus yang saat itu sementara di penjara, dan sekaligus untuk melayani Paulus dalam segala keperluannya selama di penjara. Epafroditus bersedia meninggalkan kenyamanannya dan pergi menjadi asisten Paulus yang sedang menderita di penjara. Pelayanannya kepada Paulus adalah untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan jemaat di Filipi. Ia diutus jemaat Filipi untuk memenuhi apa yang masih kurang, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Paulus. Untuk pelayanan inilah, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia sampai sakit bahkan nyaris meninggal. Namun Allah mengasihi dan memulihkannya. Ia melakukan semuanya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan dengan apa yang dilakukannya itu, Paulus sangat berterima kasih dan sangat mengasihinya. Kita semua dipanggil untuk menyatakan sikap dan pelayanan seperti yang ditampilkan oleh Epafroditus dan Paulus, yang sangat peduli terhadap kepentingan orang lain dan bersedia berkorban bagi sesama, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya yang mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Pelayanan gereja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menolong, mendukung, menghibur, memberkati, dan menguatkan orang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu sejenak Tuhan boleh karuniakan bagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Sekiranya ya Allah firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, boleh menerangi kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terus memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.